hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita udah tahu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita adalah Yesus. Tapi sekarang ekspektasi kita Yesusnya ini jadi apa? Memberikan apa dalam kehidupan setiap hari kita? Memenuhi kebutuhan kita apa? Enggak gitu kan. Hari ini kita akan lihat dari Yohanes pasal 1, 29 sampai 34 keseluruhan ayatnya. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, Yohanes melihat Yesus. Dan Yohanes mengatakan kepada orang-orang dan muridnya yang ada di situ, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebenarnya kalau dalam konteks yang saya cerita, buat orang Israel waktu itu yang dia butuhin bukan ini. Yang dia butuhin adalah Yesus sebagai raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Itu ceritanya kan, mereka lagi dijajah Roma waktu itu bangsa Israel. Ya kan? Itu sama yang Yohanes bilang, dan ternyata Tuhan Yesus datang untuk menjadi anak domba Allah buat mereka. Jadi kadonya adalah Yesus sebagai anak domba Allah. Dan kemudian Yohanes jelas sekali mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahwa Yesus datang sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Baik lagi orang Israel, gue gak perlu dosa gue dihapus. Gue perlu dibebasin dari Romawi. Tapi itu yang disampaikan dan Yesus datang untuk itu. Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia bagaimana? Menghapus dosa saudara dan saya bagaimana? Kita lihat Yesaya 53 ayat 7 bilang begini. Ini nubuatan mengenai Yesus. Ya kan? Yesaya ini jauh ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Tapi ini nubuatan mengenainya. Bagaimana dia menghapus dosa dunia, menanggung dosa dunia ini. Kita lihat ayat 7. Yesus ya, dia itu Yesus ya nanti ya. Tapi kan ini Yesaya masih bernubuat. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mata mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Tetapi kemudian ayat 4, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, disakiti atau ditindas Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran kepada dia, tapi buat kita jadi mendatangkan damai sejahtera. TB2-nya. TB1-nya katakan keselamatan. Jadi hajaran yang dilakukan terhadap dia yang mendatangkan damai sejahtera, keselamatan bagi kita. Hajaran itu yang berat itu ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi pemberian Bapa kepada kita, Yesus sebagai anak domba Allah. Yesus ini dikorbankan, dianiaya dia. Ditikam, disalib, dibunuh, diremukkan. Gitu ya. Jadi dikorbankannya benar-benar sadis ini kan. Yesus sebagai anak domba Allah dikorbankan karena penyebabnya ternyata pemberontakan dan kejahatan kita. Kemudian dari ayat yang kita baca, dia menanggung penyakit dan kesengsaraan kita. Serta menghapus dosa-dosa kita. Sehingga hasilnya kita mendapatkan damai sejahtera. Kita dapat keselamatan. Kita dapat kesembuhan dari dosa. Karena dosa menimbulkan penyakit yang luar biasa. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dari dosa. Dari akibat dosa sebetulnya. Itu yang lebih penting. Yesus sebagai anak domba Allah dengan semua penderitaan yang dia alami bagi kita. Yang dia tanggung bagi kita. Dia menanggung, dia menghapus dosa kita. Dia memenuhi kebutuhan yang tidak disadari oleh manusia, yaitu semua akar dari permasalahan kita itu dosa. Dan itu yang dia selesaikan. Hadiah itu yang dia berikan. Pengampunan dosa, penghapusan dosa. Dosa kita ditanggung. Kalau kita ngaku bertobat, minta ampun, diampuni Tuhan. Iya kan? Kita tahu kan? Gampang ya? Tapi harga yang Yesus bayar enggak gampang, saudara. Ini yang dia lakukan. Kitanya enak, gampang. Yesus mencabut sebetulnya akar dari segala permasalahan kita, yaitu dosa. Kita sering tidak menyadari ini. Ayat 30, dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Ini Yohanes ya. Sesudah aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dengan kata lain, pelayanan Yohanes, dia punya tujuan hidup menyatakan, menyaksikan Yesus anak domba Allah kepada bangsa Israel. Kepada kita
Dengan kata lain sebenarnya mau mengingatkan kembali kepada kita akarnya dosa. Dan itu yang diselesaikan oleh anak domba Allah. Itu yang ditanggung oleh anak domba Allah. Dan dia datang sebagai anak domba Allah karena untuk menyelesaikannya, dia tuh mesti disembelih. Dia tuh mesti dibunuh, dimatiin. Dan tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, dia tidak perlu datang sebagai anak domba Allah untuk menanggung dan menghapus dosa kita. Nah, ini sebenarnya akar dari masalahnya. Tapi seringkali dalam keadaan kita ya sekarang ini, bukan ini kebutuhan kita ya. Saya lebih perlu masalah keuangan yang ditolong oleh Tuhan. Tapi sebetulnya akarnya dari dosa dulu. Saya baru bertemu dengan Pastor Joy. Minggu lalu saya ada di Singapura. Saya dengan istri saya datang ke apartemennya Pastor Joy dan Ibu Marie. Dan kami fellowship di apartemennya. Dan ngobrol-ngobrol dan Pastor Joy mengingatkan saya, ini masalahnya manusia itu yang garis besarnya cuma 4 dia bilang. Masalah spiritual, masalah fisik, sakit penyakit, masalah hubungan, masalah uang. Gitu. Akhirnya semuanya kalau dari sisi Pastor Joy dia bilang saya, dari semua ini digolongin kebutuhannya cuma 4, masalahnya 4 itu. Spiritual, fisik, hubungan, uang. Tapi yang sering orang tidak sadari, yang 3 ini merasa jadi begitu penting dan spiritual ini nggak begitu penting. Padahal akarnya, mulainya, yang paling utama masalahnya tuh di spiritual ini. Dosa. Itu yang diselesaikan. Saudara, kita tahu kita punya Bapa di surga yang baik. Betul nggak? Bapa yang baik memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Betul ya? Kalau Bapa kita tahu bahwa jawaban yang paling saudara butuhkan adalah uang, masa sih dia nggak kasih saudara uang? Kalau Bapa tahu bahwa kebutuhan yang paling utama adalah bangsa Israel dibebaskan dari Roma, masa sih dia nggak lakukan itu? Tapi kan kenyataannya enggak. Dia berikan Yesus sebagai hadiah, bukan dalam datang sebagai raja, tapi sebagai anak domba. Bukan cuma sebagai anak domba, tapi sebagai anaknya yang dia korbankan. Karena dia tahu kebutuhan yang sesungguhnya menyelesaikan akar masalah dosa, masalah rohani. Kita hidup di dunia, jadi keuangan kita penting, kesehatan kita penting. Betul, saya setuju. Hubungan kita penting, saya setuju. Bukan artinya ini nggak penting, iya kan? Tapi akarnya tuh dari masalah rohani dulu gitu loh. Sebetulnya kebutuhan utama kita, dan Tuhan menyadari kebutuhan utama kita rohani, saudara. Bukan berarti Tuhan tidak melakukan hal-hal terobosan dalam hal yang jasmani, bukan. Saya tahu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nanti kita akan lihat. Tuhan Yesus memberikan penyediaan, memberikan kelimpahan. Saya percaya saudara juga tahu, saudara mengalami promosi dari Tuhan. Bukan Tuhan gak peduli dengan jasmani saudara. Saudara mengalami breakthrough dalam keuangan, saudara mengalami breakthrough dalam hubungan keluarga. Saya tahu kita penuh dengan cerita-cerita seperti itu. Dan itu adalah janji Tuhan juga buat kita. Jangan salah ya. Saudara, apapun yang saudara alami, masalah fisik, sakit penyakit, masalah relationship, hubungan, gitu, atau masalah keuangan, ya, Tuhan bisa lakukan mujizat, Tuhan mau lakukan mujizat, Tuhan mau tolong saudara, Tuhan mau berikan breakthrough kepada saudara kok di area ini. Tapi yang paling penting, akarnya, itu kenapa Yesus datang sebagai anak domba Allah, bukan pembebas bangsa Israel dari Romawi. Sehingga, ada gak dosa atau pergumulan rohani saudara pada saat ini yang begitu berat? Ada nggak dosa atau kehidupan gelap saudara yang saudara pikir ini Tuhan nggak mungkin bisa ampuni, atau saya nggak pernah bisa keluar dari situ? Saya mau bilang kalau ada, tujuan utama Tuhan untuk melepaskan saudara dari itu. Baru yang lain-lain, bonus nanti yang lain-lain. Jadi kalau ada, mari kita datang kepada Tuhan, izinkan anak domba Allah itu membebaskan saudara. Karena dia datang untuk itu. Dan dia datang bukan cuma datang sebagai anak domba Allah dan dia kasih pengumuman, saya bebaskan, hapuskan utang, saya bebaskan kamu dari dosa, saya bebaskan kamu dari keterikatan. Enggak, sebagai anak domba dia diam, dia mati, dia disalib, dia dihancurkan. Sehingga dia punya kuasa betul-betul untuk membebaskan saudara dari apapun dosa saudara. Tidak ada dosa yang begitu gelap, yang begitu besar, yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Yang saudara tidak bisa dibebaskan daripadanya. Karena untuk itulah tujuan utama Tuhan datang dalam hidup saudara. Kita cuma perlu akui, saya punya masalah ini Tuhan. Saya bertobat, saya minta ampun. Ya saya minta dan percaya Yesus sebagai anak domba Allah menanggung
menghapus, membebaskan saya dari dosa itu. Kita lanjut ya. Ayat 32.